Besok kan kita punya tugas proyek buat Indonesia tuh. Ya. Objeknya kita mau pakai objek apa? Kejaksaan mau nggak? Ih, janganlah kejaksaan. Ada mantan soalnya. Oh, ada mantan kau yang itu. Terus lo kemana ya? Gimana kalau kita ke rutan? Kayaknya seru dan lebih menantang. Kalau di kerutan tuh bagi aku kita kurang leluasa gitu sih untuk wawancara narasumbernya. Gimana kalau kita ke imigrasi aja? Imigrasi? Pasti akal-akalan kau doang nih. Ada seseorang kan? Selain itu, imigrasi itu terlalu terpaku sama segala data-data gitu. Gimana kalau kita cari tempat yang ada sidang-sidangnya? Menarik tuh. Terus menurut kau gimana? Tapi 2 orang lagi belum datang. Cuman lah. Sorry, Le, telat. Nah, mumpung kalian udah datang, menurut kalian tempat apa yang ada sidang-sidangnya? Le meeting. Pengadilan militer. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Hukum. Bersama rekan-rekan saya yang lainnya ingin meminta izin untuk mengambil video tugas bahasa Indonesia tentang etika dan bahasa di ranah pengadilan hukum, pengadilan militer. Untuk minggu-minggu ini adakah? Pas minggu masa persidangan, Iya. pas sidang. Wah, kebetulan sekali kita ada. Sangat beruntung hari ini. Boleh nggak kami ikut di persidangannya, Pak? Kalau mau ikut persidangan, kalau cuma nonton boleh. Ya. Kalau Boleh, untuk bahkan videonya? kalau videonya nanti kalau sebenarnya kalau HP itu kan nggak bisa diaktifkan situ, tapi silent kan ya. Ini kan tidak dijadikan ada suara ya. Oh, baik. Dalam persidangan itu memang tidak ada suara. Berarti ya. HP itu silent kan, tapi kan masih tetap bisa rekam. Untuk hari ini jam berapa ya, Pak? Kira-kira, Pak? Kalau hari ini jam 10. Jam 10. Nanti sekitar 2 jam lagi kita pasti untuk menyiapkan barang-barang semuanya ya, Pak. Iya, oke. Terima kasih loh, Pak. Lalu di tiket ya. Oh iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Diperintahkan memasuki ruang sidang. Kerjakan. Kerjakan. Karena Belanda ada di daratan Eropa, bukan kecuali perkara-perkara rahasia negara, menyangkut kesusilaan, sama di umum juga sama itu. Kalau udah kesusilaan, anak di bawah umur atau rahasia negara pasti tertutup. Tujuannya apa? Jangan sampai kalau yang susila nih, kan malu nih.
saya tadi diperkosa Pak, dibuka dada saya, dipegang. Kan malu kalau dengan orang lain, ya makanya ditutup. Jangan sampai saksi korban atau saksi yang lain memberikan keterangan karena banyak yang nonton dia malu-malu mengungkapkannya, makanya ditutup. Ya. Jadi kalian nggak usah takut, saya nggak bisa menjawab. Nah, insya Allah saya bisa menyampaikan, tapi dalam tataran akademik. Oke, ada yang tanya? Bapak sudah berapa tahun menjadi hakim? Menjadi hakim itu baru start, karena kami itu harus jadi militer dulu. Nah, kalau satu letting kami itu yang dari PN, PTUN, dan pengadilan agama, itu mereka fresh graduate. Jadi hakim merupakan profesi yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi proses rekrutmennya juga itu sudah berbeda dari penerimaan yang lain, karena di profesi hakim itu namanya kode etik pedoman dan profesi hakim. Nah, dari situlah tes psikologinya kan diukur. Kalau kemampuan akademik sama, otak sama. Jadi yang membedakan nanti di situ kondisi psikolog. Ada 10, mulai dari perilaku adil, jujur, kemudian arif dan bijaksana, menjadi sikap rendah hati, disiplin tinggi, tanggung jawab, sampai dengan perilaku atau bersikap profesional. Nah, itu tidak dipelajari, tapi dibentuk dari awal, dibentuk dari kebiasaan diri sendiri. Untuk jadi hakim, kami digabung dengan pengadilan yang lain, PN, PTU, dengan PA. Satu pendidikan, satu lembaga, ilmu sama. Nah, jadi ilmu hakim itu disamakan. Kami ada sampai 1.500 satu letting untuk kata hakim. Jadi adik-adik ini terbuka peluang semua untuk menjadi hakim. Kalau misalnya tidak memiliki orang atas, bawa diri sendiri itu bisa. Kalau misalnya tentara di sarjana hukum, itu punya pilihan untuk bisa menjadi hakim, auditor militer, atau PH. Jadi nggak perlu lewat peradi lagi, udah jadi PH. Nah, ini pertanyaannya harus topik ya Pak. Bahkan Bapak sendiri udah ngalamin banyak kasus nih. Bapak sendiri udah lihat kasus dengan undang-undang yang berlaku. Berarti menurut Bapak adakah undang-undang yang sebenarnya tuh nggak relevan dengan kehidupan sehari-hari di penerapan kasusnya itu? Yang saat ini berlaku ya? Banyak yang nggak relevan gitu Pak. Soalnya kan sampai harus lulus prudensi gitu, berarti itu nggak relevan deh Pak dengan. Ya, kalau masalah relevan atau tidaknya itu ada sih. Seperti waktu itu ada umurnya pencemaran nama baik ya, ternyata tidak menyenangkan guys. Ya, tidak menyenangkan. Itu terjadinya tahun 2000 berapa ya? 2009 bawah. Itu ternyata tidak mengcover terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Padahal ada orang yang lebih jahat ini. Kalau kasus misalnya TNI bentrok sama polisi Pak, nah itu bentrok nih yang kayak memang udah baku hantam gitu ya, udah masuk ke ranah kasusnya. Berarti itu kalau misalnya mau diadili, adili di pengadilan polisinya atau di pengadilan militernya? Oknum ya? Iya, bukan. Iya, oknum yang melakukan tindakan itu. Nggak bisa langsung ini tentara polisi nggak? Ya, maksudnya oknum tentara dan oknum polisinya bentrok gitu kan. Jadi ngadilinnya nih di mana, dari pihak polisinya kah atau pihak militernya kah? Atau dua-duanya? Nanti kan di situ kan dilihat aja fakta hukumnya seperti apa, penyidikannya seperti apa. Kalau memang tidak terjadi ya nggak ada terjadi gitu kan proses hukum. Jadi ya betul sih pertanyaannya, memang campur ya, karena itu awal dari proses pembelajaran itu memang harus dipisahkan dulu. Iya, betul. Mana nih yang harus menjalani proses penegakan hukum, yang mana yang harus dilindungi hak-haknya gitu kan. Iya. Berarti nanti pihak polisinya kesini gitu? Nggak perlu. Kan sebagai korban kan sudah didampingi sama auditor.
haknya itu banget dimiliki sama auditor. Terdakwa yang tadi Pak ditempatkan di mana Pak? Kalau sudah diputus dinyatakan bersalah, ya dimasukkan di Oh berarti dia tidak ditahan ya? ditahan dulu. Itu subjektivitas dari ini kan, penyidik kan. Iya. Pak, kalau boleh tahu ibu dan bapak ini dari mana ya? Angkatan mana Pak? Kami berdua dari Kumdam 12 Tanjung Pura. Kami berdua angkatan darat. Tugas kami di sini sebagai penasihat hukum atau kalau di sipil namanya itu pengacara. Jadi mendampingi terdakwa kalau sudah di persidangan, kita dampingi dari proses penyidikan sampai proses persidangan. Bapak kan sebagai penasihat hukum ya. Setahu saya di penasihat hukum pengadilan umum itu untuk menjadi seorang penasihat hukum harus ada pendidikan terlebih dahulu. PKPA ya. Iya. Kalau misalnya di pengadilan militer, apakah hal itu juga berlaku Pak? Kalau di pengadilan militer untuk pendidikan sebagai seorang pengacara itu nggak ada. Pendidikan militer itu bisa beracara asal punya kualifikasi sarjana hukum. Itu aja. Jadi kalau di pengadilan militer akan bersidang sebagai pengacara itu minimal punya sarjana hukum. Kalau tentara pangkatnya kita nggak terikat pangkat, bahkan PNS pun bisa. Yang penting punya kualifikasi khusus yaitu sarjana hukum. Kalau pendidikan khusus juga nggak ada. Kecuali kalau dia mau mengembangkan diri di luar dipersilahkan. Jadi nggak ada batasan untuk bisa mengembangkan diri. Sedikit tambahan, kalau untuk angkatan darat ini kita yang bisa bersidang itu hanya yang korupnya CHK, korup hukum. Kalau dari satuan saya yaitu satuan hukum Kodam. Tapi kalau misalnya ajen atau yang ZENI lain, nah itu mereka nggak bisa bersidang. Jadi yang bisa bersidang itu hanya satuan hukum Kodam. Kalaupun ada dari satuan lain, kalau satuan atau kopsayen misalnya kayak disampaikan sama Ibu Yola tadi dari ZENI ataupun dari Inovantus segala macam, tapi kalau dia sudah punya kualifikasi sarjana hukum dan dia bisa dinas di hukum Kodam, bisa dia ikut bersidang. Dan kewajiban kita ikut bersidang kalau punya kualifikasi SH itu. Jadi Bapak dan Ibu di sini kan sebagai penasehat hukum di bidang militer ya Pak Ibu ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada sewaktu-waktu Bapak dan Ibu ini membela kepada kasus-kasus yang berhubungan dengan umum, atau pertanyaannya apakah bisa Bapak dan Ibu? Jadi kami ini militernya ada batasan, tapi untuk perkara itu kami tidak ada batasan. Semua perkara yang berkenaan dengan saya sampaikan ini objek hukumnya dulu deh, orang-orang yang bisa kita kasih bantuan hukum. Satu, prajurit TNI AD yang berdinas aktif, pensiunan, PNS TNI, purnawirawan ya. Nah, kita ini membantu atau memberikan bantuan hukum itu untuk semua perkara, baik perdata maupun pidana. Kalau pidana kan udah jelas tadi kan, yang umum-umum. Kalau perdata itu bisa dari hak masalah tanah, sengketa, perkawinan, perceraian, waris, itu juga kita pegang, termasuk tun, perkara tun. Seperti itu. Jadi semua perkara ya selama masih ruang lingkupnya di militer, kita punya wewenang untuk itu, punya kewajiban kalau diminta, seperti itu. Jadi kita nggak bisa bergerak serta-merta. Saya nggak bisa. Harus ada perintah dulu dari komando atas baru kita bergerak. Tapi secara undang-undang kita dilindungi untuk melakukan atau mengambil keputusan itu. Satu hal lagi, pengacara atau penasihat hukum di TNI ini merah putih, jadi nggak minta bayaran ke klien seperti itu, nggak ada. Karena kita sudah dibayar negara. Ada. Kalau habis kuliah ikut PKP nanti ada fee, success fee segala macam profesional gitu. Kita nggak ada. Jadi dari instansi ya? Iya. Kita di situ Ada aja. termasuk dalam tim jaksi, tugas pokok. Jadi intinya keadilan itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi ya, sebaik-baiknya keadilan, setinggi-tinggi keadilan adalah pada saat kita berusaha untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Jadi berusaha untuk menahan diri. Seperti itu. Jadi jangan harap ketika sudah terlibat suatu persoalan atau masalah, tiba-tiba nuntut keadilan. Karena apa yang kita tabur, itulah apa yang kita tuai. Jadi seperti itu. Demikian. Semangat. Semangat.